Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dari Bukit Sion Makale. Kami menyapa kita sekalian dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mengawali kehidupan dan aktivitas kita hari ini, mari kita mendasarinya di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021, dari Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 37. Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai dengan ayat 37. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah kami, karena kami memiliki-Mu ya Tuhan, dan Tuhan memiliki kami. Terutama ketika kami menjalani kehidupan ini di dalam pimpinan dan kuasa-Mu ya Tuhan. Pada saat ini, kami akan membaca dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menuntun kami, kiranya menolong kami dan memampukan kami memahami firman-Mu pada saat ini, sehingga kami tidak hanya mendengarkan saja, kami tidak hanya membaca saja, tetapi kami melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Layakkan kami ya Tuhan, dan mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai ayat 37 berbunyi, Yesus dan hukum Taurat. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin firman Tuhan.
Bacaan kita ini diberikan tema hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus memberi pemahaman yang baru pada beberapa hal sehubungan dengan bacaan firman Tuhan. Yang pertama tentang membunuh pada ayat 21 sampai 26 yang tidak kita baca tadi, bahwa membunuh bukan hanya pada perbuatan fisik ketika seseorang memisahkan tubuh dan jiwa orang lain dengan perbuatan keji, tetapi rupanya marah dan menfitnah juga bisa masuk dalam kategori membunuh. Kita bisa baca di ayat 21 sampai ayat 26, bacaan sebelum dari pembacaan kita ini. Tentu tidak mungkin seseorang beribadah kepada Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan dendam, amarah, dan benci. Yang berikut tentang zina. Ternyata perbuatan zina telah dimulai dari hati yang kotor ketika mengingini seseorang, mengingini lawan jenis. Ayat 27 sampai 30. Berimajinasi secara seksual atau memandang orang lain sebagai objek seksual. Dan yang berikut adalah soal perceraian. Melegalkan perceraian rupanya sama dengan menolak penetapan Tuhan mengenai pernikahan kudus. Ayat 31 sampai 32. Dan yang berikut adalah soal sumpah. Yesus menegaskan, mestinya ada kesatuan antara kata dan perbuatan. Jika ya, maka harus mengatakan ya. Dan jika tidak, maka harus mengatakan tidak. Ayat 33 sampai dengan ayat 37. Maka semua ini berawal dari hati. Tentu hati yang telah diperbarui oleh Roh Kudus adalah hati yang melahirbarukan orang yang berdosa menjadi anak Tuhan, yang hidupnya hanya berpusat pada Tuhan Yesus saja. Kita perlu memandang manusia sebagai pribadi yang berharga. Di sini Tuhan Yesus tentu menginginkan setiap orang memperlakukan sesamanya secara baik, menghargai dan menghormati kehadiran orang lain, apapun dan bagaimanapun keberadaan orang tersebut. Dalam hal ini, Tuhan Yesus menginginkan setiap orang memelihara hidup yang benar, baik dalam hubungan dengan Tuhan, juga dalam hubungan dengan sesama. Dan tentu semua itu bukan hanya pada bagian-bagian tubuh yang didisiplinkan agar tidak berbuat dosa, tetapi lebih daripada itu, hati manusia perlu mengalami perubahan secara total, yang artinya berbalik pada Tuhan. Hati yang memikirkan jalan Tuhan, hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika seseorang mau memelihara kemurnian hatinya, maka tentu orang tersebut perlu dan sangat penting menjauhkan pikirannya dan seluruh alat inderanya dari hal-hal yang tidak selaras dengan keinginan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus mau mengajarkan bahwa pusat kehidupan seseorang adalah hati. Jika hati kudus, maka tingkah laku pasti kudus. Sebaliknya, jika hati kotor, maka tentu kotor pula tingkah lakunya. Yesus menyoroti dosa seksual yang seringkali tersembunyi, tetapi merusak moral seseorang. Bila hati sudah berpikiran kotor,
maka tubuh akan mudah dikendalikan untuk melakukan perbuatan-perbuatan najis. Allah tentu menginginkan totalitas dari kehidupan setiap umatnya, totalitas dari kehidupan manusia seutuhnya secara keseluruhan, hati, alat indera, pikiran. Allah inginkan bahwa keseluruhan itu semuanya melakukan kehendak Allah dan ada di dalam kekudusan, yang berarti bahwa baik di luar atau di dalam hati, mestinya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjaga kekudusan Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita singkirkan semua hal yang akan merusak kemuliaan Allah di dalam diri kita dan merusak kekudusan Allah. Isilah hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita dengan segala sesuatu untuk kesenangan Tuhan, untuk kesenangan Yesus saja. Hal yang baik, hal yang positif, dan hal yang memotivasi. Firman Tuhan dari Roma pasal 13, ayat 13 dan 14 berbunyi, "Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami rindu menjaga kekudusan diri kami sebagaimana Allah kami adalah Allah yang kudus. Namun tentu semuanya itu tak mampu kami lakukan jika Tuhan tidak menolong kami. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kami, sehingga sungguh dalam kehidupan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh menjaga kekudusan kehidupan kami. Kiranya firman-Mu ini menuntun kami ke jalan yang benar, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Roh-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, apapun yang kami bicarakan, apapun yang kami pikirkan, kiranya semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai kami dan menaungi kami. Di dalam doa kami pada saat ini, kami mendoakan sidang Sinode Am Gereja Toraja yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Kiranya Tuhan berkuasa atas perhelatan akbar dalam lingkup Gereja Toraja ini. Hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, jadilah atas sidang Sinode Am Gereja Toraja. Bapa di surga, demikian bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkuasa atasnya. Pemerintah kami, kiranya hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu terus menjadi bagian dalam kehidupan pemerintah kami, dan terus boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenal. Seluruh rencana kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Jadilah dalam hidup kami menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari tetap setia melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Ingat, pandemi corona masih ada pada saat ini. Dan selalu percaya apapun adanya, Tuhan Yesus menyertai kita.